Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Nah, di kesempatan kali ini, video kali ini kita akan melihat bagaimana Rano Karno dan Wakil Gubernur Jakarta ya diduga ataupun digugat oleh warganya sendiri, teman-teman. Baru beberapa hari menjabat ya kan, sudah digugat aja sama warganya yang tidak tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Warga Jakarta ini mengatakan bahwa Rano Karno belagu, baru jadi wagub begitu ya. Selain itu juga ada video dari Ganjar Pranowo capres gagal ya kita ya, yang sedikit mengkritik efisiensi anggaran dari Pak Prabowo, yang berujung dipermalukan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yakni Bung Hasan Hasbi ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Ran, sorry ya, lu temen gue, tapi kok jadi brengsek kayak gini lu? Waduh. Ini tempat publik lu. Apa-apaan lu kayak gini? Hah? Lu baru jadi wagub udah belagu kayak gini lu? Baru jadi wagub. Jika luang, saya selalu menyempatkan diri untuk mengantar anak saya ke stasiun MRT Lebak Bulus sebelum dia berangkat kerja. Seringkali tempat untuk menurunkan penumpang yang disediakan di stasiun MRT itu posisinya kosong. Karena kebanyakan atau sebagian daripada penumpang-penumpang MRT turun di sisi jalan yang sebetulnya tidak dibolehkan. Saya tahu petugas yang ada di sana kewalahan sehingga mereka tidak bisa menghela secara sempurna. Banyak atau masih banyak kendaraan-kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang berhenti di sana. Saya membiasakan diri untuk tertib, walaupun macet, saya tetap antri agar bisa masuk ke area perhentian dan menurunkan penumpang, sehingga anak saya bisa lebih mudah untuk jalan. Pagi tadi, sangat disayangkan, Rano Karno, teman lama saya tahu persis dia sejak saya masih kerja di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini, yang hari ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta atau Kota Jakarta, bersama rombongannya menghentikan atau memarkirkan kendaraannya di area menurunkan penumpang yang ada di depan gereja di seberang stasiun MRT Lebak Bulus. Di sana ada dua area sebetulnya untuk menurunkan penumpang. Satu lagi yang berada di depan Point Square, yang relatif sebetulnya kosong karena memang jaraknya cukup jauh untuk berjalan kaki menuju ke stasiun MRT, walaupun sudah disediakan dengan fasilitas yang sangat nyaman. Rano tinggal tidak jauh dari tempat kediaman saya. Jika dia juga merupakan pengguna MRT, tentunya dia tahu bahwa hal tersebut amat sangat mengganggu masyarakat pengguna yang lain. Seandainya pun dia tidak atau jarang menggunakan MRT, sudah sepatutnya dia tahu bahwa itu bukanlah tempat memarkirkan kendaraan. Bisa jadi Rano Karno berkilah bahwa dia tidak tahu anak buahnya yang tadi satu rombongan beriring-iringan dengan dia menuju stasiun MRT itu memarkirkan kendaraannya di sana. Oleh karena itu, hal ini perlu agar dia mengingatkan seluruh anak buahnya untuk mentaati peraturan-peraturan yang justru mereka yang semestinya membuat dan menjalankan. Dia tidak perlu berombongan segitu banyak untuk datang ke MRT sana, atau kalaupun dia datang berombongan banyak, setelah turun suruh jalan kendaraan itu. Kenapa harus parkir di situ? MRT itu dioperasikan dengan menggunakan pajak masyarakat, termasuk untuk membayar gaji kalian dan operasional kalian. Tidak sepatutnya kalian berlaku semena-mena seperti itu, seolah-olah kalian adalah rajanya. Tidak ada sesuatu yang urgent, saya yakini itu tidak ada sesuatu yang urgent, sehingga kendaraan rombongan yang mengiringi Rano Karno tadi pagi harus berhenti di sana. Saya akan bercerita banyak tentang MRT ini, karena saya terlibat jauh
sebelum dia dibangun. Bahkan saya memahami betul sejarah daripada pembangunan MRT itu. Dan satu hal yang paling sulit ketika kita melakukan sesuatu yang baik, seperti menyediakan angkutan umum massal MRT ini, itu adalah mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari pemimpinnya. Saya kira klarifikasi ini cukup untuk menjelaskan kepada Rano mengapa saya sangat kesal tadi pagi. Waduh teman-teman ya, kesel banget sepertinya warga Jakarta ini ya. Kalau di video awal tadi ya, sepertinya beliau memang marah-marah gitu menggunakan MRT, tapi ya mobil-mobil pejabat ini seenaknya gitu. Seenaknya aja parkir di situ dan menghalangi jalan gitu ya. Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Ya, ini filosofinya dulu ya. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini, itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan. Betul. Nah, dalam belanja APBN kita, Presiden menemukan, karena beliau memeriksa detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan beliau sambil bercanda bilang, beliau memeriksanya sampai satuan 9 gitu. Jadi sangat detail sekali. Jadi ditemukan banyak sekali memang lemak-lemak dalam belanja APBN kita. Ceritanya gampangnya beginilah, teman-teman media, masyarakat pasti sangat familiar. Kalau di akhir tahun, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember tuh hotel-hotel penuh semua. Betul. Kegiatan banyak sekali, event-event banyak sekali yang kalau ditanya, wah banyak acara ya, lagi ngabisin anggaran gitu. Betul. Oh, nginap di tempat ini ya, iya lagi ngabisin anggaran. Oh, lagi ada acara ini ya, ini acara ngabisin anggaran. Nah, ini kan sebenarnya dalam kepala kita sudah ada selama ini. Ngabisin anggaran ini sebenarnya kan tidak terukur impact-nya buat masyarakat. Produktivitasnya buat negara kita juga tidak ada ukurannya. Nah, hal-hal yang tidak efektif, tidak efisien, ya, tidak substansial, ya, tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Ada yang bilang Prabowo makhluk berkaki 4. Saya baca itu juga. Ya, Prabowo. Iya Pak, berkaki kemarin 4. yang aksi itu. Betul. Ada begitu. Ya ini kan disinformation kan. Nah, ini saya mau menanggapi ya. Saya baca netizen. Oh, batang gratis. Kita perlu bukan hanya makan gratis. Kita tidak perlu makanan gratis. Ada yang bilang. Kita perlu pekerjaan. Kita perlu pekerjaan. Kita perlu pendidikan gratis. Maaf ya. Ini Presiden Prabowo bukan hanya makanan gratis, perumahan akan menciptakan pekerjaan. Ya, makanan gratis juga, saya sudah buktikan kan. Dari 30.000 ini dapur 1,5 juta pegawai. Tapi ini juga mendukung pengusaha-pengusaha menengah dan kecil. Ini juga menumbuhkan pekerjaan. Ya, perumahan. Kita sudah hitung, 2 juta rumah di desa itu akan menciptakan 4-5 juta pekerjaan baru setiap tahun tetap. 4-5 juta pekerjaan baru yang saat ini tidak ada. Ya, pekerja-pekerja ini jangan nanti perlu makanan kan. Mereka nanti akan beli makanan dari mana? Dari warung-warung, dari mak-mak, dari pedagang-pedagang kecil. Ini juga menumbuhkan growth. Ya. Terus Pak Prabowo mau
kembangkan pendidikan, maka ada seorang wakil menteri, ya Stella Christie, yang diambil dari luar negeri China. untuk merancang dan melaksanakan program untuk pendidikan tinggi. Ya, so ini it's not one or the other, it's everything. Ya, so saya kira waktu itu mahasiswa itu terpancing dengan disinformation, Pak Cik. Disinformasi. Ya. Beasiswa akan dikurangi. DFK. Prabowo, ada yang bilang Prabowo makhluk berkaki 4. Saya baca itu juga. Ya, Prabowo berkaki 4. Ada begitu. Ya, ini kan disinformation kan, disinformation. So saya kira Pak optimis, Pak. Optimis. Kita harus Pak. optimis. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Hasim. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Dan sangat menarik bagaimana warga Jakarta tadi meluapkan kekesalannya, meluapkan emosinya kepada wakil gubernur mereka yang baru ini ya, itu Rano Karno ya kan. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.